Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan. Pada waktu kamu dicobai, Ia di sini Tuhan ya, akan memberikan kepadamu jalan. Pada waktu kapan Bapak Ibu? Pada waktu kapan dikasih jalan keluar? Bersamaan kan? Bersamaan Bapak Ibu. Ini orang Kristen seringkali nggak nangkap ini. Bersamaan Tuhan memberikan solusi bersamaan dengan persoalan yang kita hadapi, sepaket. Tapi kita yang seringkali salah. Seandainya kita berani mengucap syukur dalam segala perkara, maka solusi saat itu juga keluar. Kenapa? Ucapan syukur itu mendatangkan mujizat. Di dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Kalau ada masalah, mengucap syukur, kuasa bekerja, solusi terbuka. Jangan diduluin dengan kata, kok begini amat ya Tuhan, kok tega, kok dan kok lainnya. Saat masalah datang, naikkan syukur. Di dalam ucapan syukur, mujizat ada. Di dalam ucapan syukur, kuasa ada. Kapan? Buktinya kapan? Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Kapan Bapak Ibu? Di dalam Alkitab. Halo? 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Itu kan masalah kan? Coba nih, saya buka wawasan kita. Saya buka wawasan kita dari 5 roti 2 ikan. Persoalan orang mau makan. Masalahnya adalah orang mau makan. Itu kan masalah kan? Orang mau makan, makanan tidak ada. Tapi orang harus makan karena sudah beberapa hari mengikuti Tuhan. Dan mereka harus makan. Kalau enggak mereka kan artinya pingsan atau apalah gitu ya. Itu masalah kan? Apa yang Tuhan lakukan? Sudah mulai terbuka belum? Sudah mulai terbuka. Seperti itu saja, mengucap syukur, maka kuasa akan bekerja. Halo, haleluya. Ini kalau orang-orang Kristen tahu rahasia ini, nggak pernah akan ada keluar yang namanya sungut-sungut, mengeluh. Haleluya. Ya, silakan Bu Indri. Jadi Bapak Ibu begini, mengucap syukur itu adalah gaya hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Gaya hidup orang Kristen yang sesungguhnya itu adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, orang Kristen yang sesungguhnya itu akan kelihatan. Kalau yang cuma setengah-setengah, itu akan kelihatan bahwa orang yang Kristen yang sungguh-sungguh, dia akan terus bersuka cita, bahagia terus kelihatan dia. Karena dia tahu mengucap syukur. Karena mau susah, mau tidak susah, serba susah. Tapi karena mengucap syukur, karena tadi kan sudah dibilang, di dalam kita mengucap syukur, kita bisa melihat kuasa Allah yang besar-besar. Halo. Itu lima roti buat ikan. Berapa yang dia kenyangkan? Itu berbicara kuasa Tuhan yang besar. Oke? Ya, jadi ya, udah tahu nih kalau udah masalah ya. Langsung ingat Tuhan Yesus angkat tangan 2 ke atas. Nah, ikuti aja gayanya itu ya. Kan keren. Kenapa Pak Tumsi? Iya. Puji Tuhan Pak. Kita diubahkan, ketemu firman, kita berubah. Kalau selama ini kita pede, rupanya kita bukan orang hebat ya. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa gitu kan. Langsung buru-buru cari Tuhan. Toh? Haleluya. Makasih.
Ada yang diberkati nggak ini firman ini? Iya, kita terhindar dari sumut-sumut. Bu Ani ya, kekasih itu udah 11 bulan ya, 11 tahun ya. Iya. Iya. Selalu mengucap syukur ya, walaupun iya. Oke, lanjut. Sehingga kamu dapat menanggungnya, ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalimatnya ya. Artinya kalau dibilang kekasih berarti disayang, toh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ke situ lagi. Berhala yang dimaksud adalah kehidupan daging. Bapak Ibu, di bagian mana sampai hari ini kita masih melakukan kehidupan daging? Jauhi, kata Tuhan, jauhi. Ada gereja yang masih berdamai dengan kehidupan daging. Mungkin Bapak Ibu masih di sana, silahkan. Tapi jangan ikuti kehidupan dagingnya. Tetap beribadah di situ, tapi kegiatan dagingnya jangan diikutin. Saya tidak lagi porsi memindahkan orang dari gereja satu ke gereja lain, tidak. Saya hanya membawa orang dari daging menjadi roh. Karena Allah itu roh. Siapa yang mau masuk surga harus jadi roh, nggak boleh bawa daging. Karena daging itu busuk, Bapak Ibu ya. Roh itu nggak busuk. Oke? Amin. Haleluya. Ayat 15. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Nah, ini ada 2 ayat. Kita habiskan 2 ayat ini, Bapak Ibu, ini tanggung 2 ayat ya. Kita sampai di ayat 17, tapi ini dalam, Bapak Ibu. Banyak orang yang masih belum paham dengan ayat ini. Saya berharap kita bisa bahas sama-sama ya. Ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ini biasa diucapkan kalau perjamuan kudus. Nah, saya mau bertanya, kalau Bapak Ibu membaca ayat ini, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Perjamuan kudus? Kalau saya bertanya dulu nih, Bu Ani, cawan yang dimaksud di sini apa? Yang Bapak Ibu tangkap cawan di sini apa? Kemana arahnya cawan ini? Apakah benda yang berbentuk cawan? Darah Tuhan Yesus, darah Kristus. Pernah nggak baca ayat ini? Saya percayalah, ini perjanjian baru soalnya. Waktu Tuhan Yesus mau digantung di kayu salib, bukan digantung, dipaku di kayu salib, dia berdoa kan? 3 kali kan? Sekiranya sekiranya cawan ini bisa lalu daripadaku. Cawan bisa lalu daripadaku. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan cawan? Halo? Bukan. Jadi kan dia mau naik di kayu salib. Dia bilang, sekiranya ini bisa dilalukan Tuhan Bapa daripada aku. Dia mohon kan seperti itu. Kalau bisa dilalukan, kalau bisa jangan gitu. Kalau bicara lalu di situ, jangan. Kalau bisa nggak usah ke sana. Kalau bisa saya nggak usah ke situ. Saya nggak usah lakukan ini, ya kan? Tapi jangan saya, tapi biarlah kehendak Tuhan gitu kan, kehendak Bapa. Nah, cawan itu apa? Kalau saya bicara seperti itu, udah nangkap nih. Kemana itu arah cawan? Salib. Iya. Penderitaan. Salib. Halo? Ya, Udah boleh nangkap cawan ini apa ya? nangkap Bu. Rahasia. Berarti yang ngerandu. Bu Evi? Ya, kedengeran banyak putus-putus Bu. Iya, cawan itu artinya penderitaan. Oh iya. Ya. Perhatian.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Jadi kapan kita mengucap syukur? Kita menderita. Saat ada Saat ada cawan. Haleluya. Saat kita mengucap syukur. Jadi sudah mengucap syukur selama ini Bapak Ibu selama menderita? Haleluya. Iya loh. Kalau kita Iya, coba ayatnya saya ulang ya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur? Coba. Kita mengucap syukur atas cawan itu. Berarti mengucap syukur dalam Penderitaan. katakan haleluya. Haleluya. Saya ingin semuanya diberkati Bapak Ibu malam hari ini. Saya ingin semua menjadi roh. Kata Paulus, mahkotanya adalah jiwa-jiwa. Saya pun berharap Bapak Ibu adalah mahkota saya. Amin. Haleluya. Terus adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak, kita tubuh Kristus banyak kan? Tapi rotinya satu, amin. Jadi jangan terpecah-pecah. Karena roti kita sama, batu penjurunya sama. Orang Israel tadi kan makan makanan rohani dari makanan yang sama, minuman-minuman rohani dari minuman rohani yang sama. Jadi jangan terpecah-pecah gereja Tuhan. Haleluya. Aduh, saya berharap pendeta nangkap ini. Ya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak. Kita kan banyak nih, orang Kristen banyak. Adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dalam tubuh Kristus, bangkit bersama Kristus, mati bersama Kristus. Alami kuasa kematiannya, alami kuasa kebangkitannya. Ini yang harus dialami oleh orang Kristen. Kalau udah tangkap ini, lahirlah menjadi seperti Paulus. Kenapa Paulus tidak gelisah, tidak marah, tidak apa-apa ketika haknya tidak diberikan kepada dia? Kenapa dia dalam kesesakan selalu bersukacita? Karena dia sudah mengalami kuasa kematian. Saya berharap ini bahasanya ditangkap ya. Ada kuasa di dalam kematian dan ada kuasa di dalam kebangkitan. Dunia mau ngomong apa saja, terserah. Yang penting saya mati, saya masuk surga. Kira-kira seperti itu kalimat sederhananya. Jadi kalau kita mau dihina, mau dicemooh, diapa-apain saja, kita udah tutup kuping. Karena kita sudah mengalami yang namanya kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Aduh, haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu yang di kelas ini benar-benar masuk dalam dimensi roh, menangkap isi hati Tuhan. Ingat ya, jangan kita selalu memperdebatkan aliran-aliran. Tujuan Tuhan yang penting Bapak Ibu tangkap sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman satu tujuan Tuhan menjadi manusia, yaitu menyelamatkan umat manusia sampai kepada surga. Syarat yang Tuhan minta cuma satu, bertobat. Bertobat cuma satu itu loh. Waktu Nuh menyediakan bahtera, dia sudah bercerita sama semua orang, bertobat, 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 bertobat. Tidak ada yang dengar. Nah, Yohanes ketika datang menjadi seorang yang dipakai Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang, dia sudah menyuarakan bertobat, bertobat. Ini intisari daripada kehidupan kita, bertobat. Jadi jangan mencari ilmu tinggi-tinggi kalau tidak bertobat tidak ada guna. Mencari gelar banyak-banyak, mencari jabatan, nama populer, kalau tidak bertobat percuma. Apapun posisi kita, apapun status kita, yang Tuhan cari dari kita adalah bertobat. Hidupnya daging dimatikan, hidupkan roh. Itu saja Bapak Ibu sebenarnya.
Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu berat-berat mencari berapa tusukan ya Tuhan Yesus itu ditusuk di kayu salib. Jangan mencari hal-hal seperti itu. Jangan berapa jam ya, 3 hari 3 malam. Berarti kalau dikali 1 jam kali 1 hari kali 24 jam dikali 3, berarti jangan persoalkan itu. Kita menjadi ahli Taurat. Kita akan menyelidiki Alkitab, tapi kita menolak kebenaran. Bagaimana menjadi hidup di dalam roh, itulah target kita. Hidup di dalam roh, tinggalkan kehidupan daging. Tuhan bilang tadi, jangan melakukan penyembahan berhala, jangan melakukan percabulan terhadap dunia ini. Daging kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Jangan serahkan kepada yang lain. Jangan serahkan kepada berhala dengan kegiatan-kegiatan daging, adat istiadat budaya. Jangan nanti menuntut di surga, Tuhan, bukankah saya berseru demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu. Tuhan bilang, enyah kau dari hadapanku. Aku tidak kenal kau, pembuat kejahatan, kata Tuhan. Keras loh Bapak Ibu ayat itu. Siapa yang pembuat kejahatan? Mereka yang melakukan penyembuhan demi nama Tuhan Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Matius 7, 21, 22, 23. Saya selalu sering ucapkan itu karena warning itu buat kita. Terus jangan kita yang memberitakan firman, kita yang ditolak. Aduh, standar surga itu tinggi Bapak Ibu. Standar surga itu tinggi. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus untuk menolong kita bisa sampai kepada surga. Tanpa ada Roh Kudus, siapa kita Bapak Ibu? Manusia di surga aja jatuh, apalagi tanpa Roh Kudus yang ada di dunia ini. Ini dunia loh, di surga aja jatuh dalam dosa orang, apalagi di dunia. Maka Tuhan tahu begitu besar kasihnya Dia kepada kita. Roh Kudus ketika Dia naik ke surga, Roh Kudus pribadinya yang ketiga diberikan kepada kita, menemani kita saat apa? Segala-galanya. Dalam hal apa? Dalam segala-galanya. Maka gunakanlah Roh Kudus. Haleluya. Jadi jangan lalukan ya, cawan itu mengucap syukur di atas cawan ya. Jangan asal dilakukan setiap minggu pertama kalau di karismatik, atau 3 bulan sekali kalau di Protestan. Kalau udah perjamuan kudus di gereja-gereja saya di kampung saya dulu, Bapak Ibu penuh. Saya juga heran kenapa kok setiap perjamuan kudus banyak orang. Rupanya karena kebodohan. Coba bayangkan, ada orang rajin ke gereja karena kebodohan. Iya, ada sebagian tiap minggu, ada sebagian sebulan sekali. Ada kalau Protestan saya nggak tahu masih seperti itu enggak. Saya sudah lama tidak di Protestan soalnya. Saya dulu 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya Bu Ania? Nah, iya. Jadi sebenarnya kita harus melakukan perjamuan kudus secara setiap hari. Mengucap syukur dalam penderitaan kapan? 3 bulan sekali apa setiap hari Bu Ania? Setiap hari. Silakan Bu Ania, itu Bu Evi. Ibu, ini mengenai perjamuan itu bagaimana kalau anak-anak misalnya ada gereja yang tidak boleh anak-anak sebelum melakukan macam CD ya. CD ya. atau mungkin seperti kalau di budaya saya itu kan di budaya itu kan anak-anak itu saja Ya, bisa. Iya. Iya, karena pemahaman yang ini dibuat, artinya ada doktrin-doktrin yang membatasi ya Bu Evi ya. Sebenarnya perjamuan kudus itu intisarinya adalah siapa yang bisa meminum itu adalah mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti siapa saja. Kalau dia orang tua punya anak kecil kan otomatis kan yang mewakili iman anak kecil itu adalah orang tuanya. Otomatis bisa. Tapi memang di gereja-gereja kesukuan nggak bisa ya Bu Ania sebelum CD ya. Iya. kalau di gereja saya juga belum bisa itu kalau belum baptis. Oh, beda lagi ya. Iya, gereja saya itu kalau belum baptis tidak boleh, walaupun dia sudah remaja, kalau dia belum baptis belum boleh perjamuan kudus, belum boleh ikut perjamuan kudus. Ya, tapi intinya begini Bapak Ibu ya. Mengenai tubuh darah Kristus itu adalah
orang yang harus artinya sudah menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berarti dia sudah bisa minum anggur perjamuan dan roti perjamuan. Itu sebenarnya. Tidak ada syarat umur yang ditulis di situ di Alkitab yang saya lihat ya. Iya. Tidak ada syarat umur, tapi pernah waktu saya belum baptis di gereja itu kan saya masuk perjamuan kudus. Jadi waktu itu saya mau ambil cawan itu dia bilang itu belum baptis tuh belum bisa untuk perjamuan kudus. Ya itulah artinya. Itu yang saya bilang tadi, ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Ada ajaran-ajaran yang seperti itu, tapi intinya tidak terlalu esensi, Bu Grace. Nggak apa-apa, nggak bisa, artinya bisalah kita pahami ya, karena pemahaman yang berbeda saja ya. Iya. Tidak masalah ya, tidak masalah. Kan Tuhan bilang kalau kita makan untuk Tuhan Yesus, kalau kita minum untuk Tuhan Yesus. Itu segala sesuatu yang kita kerjakanlah untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Ya. Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan. Pada waktu kamu dicobai, Ia di sini Tuhan ya, akan memberikan kepadamu jalan. Pada waktu kapan Bapak Ibu? Pada waktu kapan dikasih jalan keluar? Bersamaan kan? Bersamaan Bapak Ibu. Ini orang Kristen seringkali nggak nangkap ini. Bersamaan Tuhan memberikan solusi bersamaan dengan persoalan yang kita hadapi, sepaket. Tapi kita yang seringkali salah. Seandainya kita berani mengucap syukur dalam segala perkara, maka solusi saat itu juga keluar. Kenapa? Ucapan syukur itu mendatangkan mujizat. Di dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Kalau ada masalah, mengucap syukur, kuasa bekerja, solusi terbuka. Jangan diduluin dengan kata, kok begini amat ya Tuhan, kok tega, kok dan kok lainnya. Saat masalah datang, naikkan syukur. Di dalam ucapan syukur, mujizat ada. Di dalam ucapan syukur, kuasa ada. Kapan? Buktinya kapan? Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Kapan Bapak Ibu? Di dalam Alkitab. Halo? Kita merasa dicobai. 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Itu kan masalah kan? Coba nih, saya buka wawasan kita. Saya buka wawasan kita dari 5 roti 2 ikan. Persoalan orang mau makan. Masalahnya adalah orang mau makan. Itu kan masalah kan? Orang mau makan, makanan tidak ada. Tapi orang harus makan karena sudah beberapa hari mengikuti Tuhan. Dan mereka harus makan. Kalau enggak mereka kan artinya pingsan atau apalah gitu ya. Itu masalah kan? Nah, apa yang Tuhan lakukan? Sudah mulai terbuka belum? Sudah, Bu. Sudah mulai terbuka?